Siapa sangka, musuh terbesar Islam yang namanya diabadikan dalam laknat abadi ini, dulunya adalah orang yang paling bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dalam lembaran sejarah manusia, jarang sekali kita temukan sebuah ironi yang begitu tajam dan menyakitkan seperti kisah ini. Sebuah nama yang disebut berulang kali dalam kitab suci bukan untuk dipuji, melainkan sebagai peringatan keras tentang kehancuran. Inilah kisah tentang darah yang tidak lagi menjadi air, melainkan menjadi api yang membakar pemiliknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang paman yang begitu mencintai keponakannya berubah menjadi monster yang paling menginginkan kematian sang keponakan? Kisah ini bukan sekadar tentang perselisihan keluarga, melainkan sebuah tragedi teologis dan sosiologis yang mengguncang Jazirah Arab. Kita akan menyelami bagaimana kesombongan, status sosial, dan fanatisme leluhur mampu memutus urat nadi persaudaraan yang paling suci sekalipun. Mekah, abad ke-6 Masehi. Sebuah kota yang kering kerontang secara geografis, namun begitu subur dengan kekayaan dan kemusyrikan. Disinilah Bani Hashim memegang kunci kehormatan sebagai penyedia air bagi para peziarah. Dalam struktur sosial yang kaku ini, garis keturunan adalah segalanya. Kehormatan kabilah diletakkan di atas nyawa. Dan di tengah hiruk-pikuk inilah, drama besar antara paman dan keponakan ini bermula. Pada tahun gajah, sebuah cahaya lahir ke dunia. Muhammad bin Abdullah, yatim yang lahir membawa berkah bagi alam semesta. Kelahirannya tidak hanya disambut oleh alam yang berseri, tetapi juga oleh keluarga besarnya. Kabar gembira ini menyebar cepat di lorong-lorong Mekah, menembus dinding-dinding rumah para bangsawan Quraisy, termasuk rumah Abdul Uzza, yang kelak kita kenal dengan nama Abu Lahab. Adalah Tuwaibah, seorang budak wanita yang berlari membawa kabar itu kepada tuannya. Dengan napas terengah namun penuh sukacita, ia menyampaikan bahwa Aminah telah melahirkan seorang putra bagi mendiang saudaranya, Abdullah. Saat itu, wajah Abdul Uzza yang dikenal keras dan temperamental seketika berubah menjadi cerah. Ada kebanggaan yang membuncah mengetahui garis keturunan ayahnya, Abdul Muthalib, terus berlanjut. Saking gembiranya ia mendengar kelahiran keponakannya, Abu Lahab melakukan sesuatu yang luar biasa bagi ukuran zaman itu. Ia menunjuk Tuwaibah dan berseru, "Pergilah, engkau merdeka karena kabar gembira yang engkau bawa ini." Bayangkan, memerdekakan budak adalah aset harta yang besar, namun ia lepaskan begitu saja demi menyambut kelahiran Muhammad. Tindakan ini tercatat sejarah sebagai bukti kasih sayang awalnya yang tulus. Tahun-tahun berlalu, Muhammad kecil tumbuh di bawah pengawasan kakek dan paman-pamannya. Abu Lahab, meskipun dikenal dengan wataknya yang berapi-api, tidak memiliki masalah dengan keponakannya itu. Ia melihat Muhammad tumbuh sebagai Al-Amin, pemuda yang jujur, santun, dan menjaga kehormatan keluarga. Tidak ada tanda-tanda permusuhan. Darah daging masih mengikat mereka dalam satu kebanggaan Bani Hashim. Namun, kita perlu memahami siapa sebenarnya Abdul Uzza ini. Julukan Abu Lahab atau Bapa Gejolak Api diberikan karena wajahnya yang cerah kemerahan. Ia adalah simbol aristokrat Mekah yang sempurna, kaya raya, berpengaruh, tampan, namun sangat mencintai status quo. Kekayaannya membuatnya merasa berkuasa di atas segalanya. Dan inilah benih penyakit hati yang kelak akan meledak, kesombongan. Segalanya berubah drastis ketika wahyu turun dan dakwah dimulai secara terang-terangan. Di Bukit Syafa, ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy dan bertanya tentang kejujurannya, mereka semua sepakat. Namun ketika Nabi menyeru untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, meledaklah amarah Abu Lahab. Teriakannya memecah keheningan bukit itu. "Tabban laka, celakalah engkau, wahai Muhammad.
apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kalimat tabban laka itu bukan sekedar makian. Itu adalah deklarasi perang. Itu adalah momen di mana ikatan paman dan keponakan putus seketika, digantikan oleh jurang permusuhan ideologis. Bagi Abu Lahab, ajakan Nabi adalah ancaman langsung terhadap posisi sosial, ekonomi, dan agama nenek moyang yang menjadi sumber kekuasaannya. Cintanya pada tradisi jahiliyah ternyata jauh lebih besar daripada cintanya pada darah dagingnya sendiri. Langit tidak diam. Allah SWT menjawab makian Abu Lahab dengan vonis langsung dari Arsy. Turunlah surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ini adalah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang secara spesifik menyebut nama musuh Nabi saat ia masih hidup. Sebuah vonis final yang menutup pintu taubat baginya, karena Allah Maha Tahu bahwa hatinya telah terkunci mati oleh kesombongan. Kebencian itu tidak hanya milik Abu Lahab sendiri. Istrinya, Arwa binti Harb atau Ummu Jamil, menjadi partner setianya dalam kejahatan. Wanita bangsawan, adik dari Abu Sufyan ini, dengan tangannya sendiri membawa kayu berduri dan menebarnya di jalan yang dilalui Nabi. Al-Quran merekamnya sebagai pembawa kayu bakar, simbol dari penyebar fitnah yang akan dikalungi tali dari sabut yang dipintal di neraka kelak. Puncak kekejaman Abu Lahab terlihat saat pemboikotan Bani Hashim di Syi'ib Abi Tholib. Selama 3 tahun, Nabi dan keluarganya kelaparan hingga memakan dedaunan. Ironisnya, Abu Lahab yang juga bagian dari Bani Hashim justru memisahkan diri dan bergabung dengan musuh untuk menyiksa keluarganya sendiri. Ia melarang pedagang menjual makanan kepada kerabatnya. Disinilah terlihat fanatisme kekafiran telah mematikan total rasa kemanusiaannya. Kemanapun Nabi berdakwah, di pasar-pasar atau musim haji, Abu Lahab selalu membuntuti seperti bayangan kelam. Ia akan berteriak, "Jangan percaya orang ini, dia pendusta. Dia telah keluar dari agama nenek moyang." Bayangkan betapa beratnya hati Nabi, disakiti secara fisik dan verbal di depan umum oleh pamannya sendiri, orang yang seharusnya menjadi pelindungnya setelah kepergian Abu Tholib. Waktu berlalu hingga tiba saat Perang Badar. Abu Lahab tidak ikut serta. Beberapa riwayat menyebutkan ia takut, atau mungkin sakit, atau merasa cukup dengan mengirimkan pengganti yang berhutang padanya. Namun ketidakhadirannya di medan perang tidak menyelamatkannya dari takdir kehancuran. Ia duduk di Mekah, menanti kabar dengan penuh keangkuhan, yakin bahwa pasukan Quraisy yang perkasa akan melumat kaum muslimin yang sedikit. Namun, berita yang datang bagaikan petir di siang bolong. Pasukan Quraisy hancur lebur. Tokoh-tokoh besar seperti Abu Jahal tewas. Abu Lahab terpukul hebat. Kehancuran harga diri dan kekuasaan kaumnya membuat jiwanya terguncang. Ia tidak menyangka, keponakan yang dulu ia rayakan kelahirannya, kini menjadi pemimpin yang meruntuhkan hegemoni keangkuhan mereka. Hanya 7 hari setelah berita kekalahan Badar, Allah menimpakan azab yang pedih di dunia sebelum akhirat. Abu Lahab terserang penyakit Al-Adashah, sejenis wabah kusta atau cacar yang sangat ganas dan menular. Tubuhnya dipenuhi bisul dan nanah, bau busuk mulai keluar dari jasadnya yang masih bernyawa. Bapa api itu kini merasakan panasnya demam dan infeksi yang membakar kulitnya. Disinilah letak ironi terbesar. Pria yang membanggakan harta dan anak-anaknya, seperti yang disinggung dalam surah Al-Lahab, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Hartanya dan apa yang ia usahakan tidak berguna baginya.
Anak-anaknya sendiri takut tertular. Mereka meninggalkan ayah mereka mati sendirian dalam isolasi, kelaparan, dan kesakitan, tanpa ada yang berani menyentuh atau merawatnya. Abu Lahab pun mati. Mati dalam keadaan yang paling hina bagi seorang pemimpin Quraisy. Mayatnya dibiarkan selama 3 hari hingga membusuk dan menyebarkan bau yang menyengat ke seluruh lingkungan. Tetangga mulai protes. Bahkan kematiannya pun menjadi beban dan aib bagi keluarganya. Persis seperti vonis binasa yang telah dijatuhkan Al-Quran bertahun-tahun sebelumnya. Karena takut tertular, anak-anaknya tidak mau memandikan atau menyentuhnya. Mereka menyewa budak untuk mendorong mayat ayah mereka dengan kayu panjang ke dalam lubang galian. Tidak ada prosesi kebesaran, tidak ada syair penghormatan, tidak ada tangisan kehilangan. Hanya ketakutan dan keinginan untuk segera menyingkirkan bangkai yang membusuk itu. Mereka tidak menimbunnya dengan tanah, melainkan melemparinya dengan batu dari kejauhan hingga mayat itu tertutup gundukan batu. Ini dilakukan untuk menghindari kontak dekat. Begitulah akhir hidup sang pemuka Quraisy. Paman Nabi yang dulu membebaskan budak demi kelahiran sang Rasul berakhir di bawah tumpukan batu, terhina dan terlaknat. Kisah Abu Lahab adalah monumen peringatan bagi kita semua, bahwa nasab mulia, kedekatan fisik dengan Nabi, harta yang melimpah, dan kekuasaan tidak ada artinya di hadapan hidayah dan kerendahan hati. Kesombongan adalah hijab tertebal yang menghalangi cahaya kebenaran. Ia memilih egonya daripada keselamatan abadinya. Darah dagingnya menjadi musuh, bukan karena takdir semata, tapi karena pilihan yang ia ambil dengan sadar. Hingga hari ini, setiap kali seorang Muslim membaca surah Al-Lahab dalam solatnya, ia turut bersaksi atas kebenaran nubuat ini. Nama Abu Lahab tetap hidup, namun hidup sebagai simbol kebinasaan. Sebuah tragedi darah daging yang mengajarkan kita bahwa ikatan terkuat bukanlah darah, melainkan iman. Semoga kita terlindung dari sifat sombong yang membinasakan.